Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Produksi kelas MI2C akan membawakan materi tentang Taguchi Method. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nazwa Frida, selanjutnya ada Sekar Puspita Anggraini, dan saya sendiri Sheila Rahmaulia. Untuk overview yang akan kami bahas kali ini, yang pertama adalah materi metode Taguchi, selanjutnya studi kasus metode Taguchi, serta kesimpulan dan sarannya. Untuk yang pertama terkait metode Taguchi. Dalam hal ini, analisis Taguchi merupakan suatu offline quality control yang berprinsip pada peningkatan mutu dengan meminimalisir pengaruh dari penyebab-penyebab perubahan tanpa menghilangkan penyebab itu sendiri. Sedangkan penyebab variasi dalam metode Taguchi ini biasa dikenal sebagai faktor derau atau noise. Dalam metode ini terdapat 3 konsep. Yang pertama adalah quality robustness, yang mana konsep ini menerapkan kualitas perancangan produk yang diterapkan langsung ke dalam produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya, konsep target oriented quality yang bertujuan meminimalkan penyimpangan dari target yang ingin dicapai atau yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah quality loss function, yang mana biaya kualitas ini diukur sebagai fungsi penyimpangan yang berasal dari nilai standar tertentu, sehingga pengukuran terhadap kerugian yang terjadi ini sebaiknya meliputi keseluruhan dari sistem yang ada. Selanjutnya terdapat tahapan desain produk menurut Taguchi. Yang pertama ada sistem desain, merupakan konsep, ide, dan metode dimunculkan untuk memberikan peningkatan produk. Merupakan tahap pertama di mana ide dan konsep dimunculkan untuk pertama kalinya dalam pembuatan produk atau inovasi proses. Yang kedua ada parameter desain, merupakan pembuatan secara fisik atau prototipe matematis berdasarkan tahapan sebelumnya. Tujuan pada desain ini mengidentifikasi setting parameter yang akan memberikan performansi rata-rata pada target dan menentukan pengaruh dari faktor gangguan pada variasi dari target itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, toleransi desain, menentukan toleransi dari parameter yang berkaitan dengan kerugian pada masyarakat akibat penyimpangan produk dari target. Pada tahap ini, kualitas ditingkatkan dengan mengetatkan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performansi produk. Selanjutnya ada sistem dinamis. Di dalam metode Taguchi sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi analisisnya. Yang pertama ada faktor signal, yaitu mengubah pengaturan pengaruh rata-rata respon dari suatu sistem atau proses. Tujuannya adalah untuk mencapai target yang diinginkan dalam rata-rata respon. Hal ini dapat memaksimalkan performa, meminimalkan kerugian, atau mencapai tingkat kualitas tertentu. Fokus pada pengaturan pengaruh rata-rata respon ini memungkinkan perancang atau operator untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan sesuai dengan harapan. Yang kedua, faktor kontrol secara umum berpengaruh pada rata-rata dan variabilitas dari respon. Biasanya dalam desain produk penting untuk menetapkan level parameter faktor kontrol dengan baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kemungkinan terbaik yang dari hasil yang diharapkan, yang mencakup stabilitas maksimum dan hasil yang robust, sambil meminimalkan biaya yang terlibat. Yang ketiga, level faktor, nilai yang dapat diatur untuk setiap faktor kontrol dalam percobaan atau desain. Biasanya level faktor merujuk pada berbagai tingkatan atau nilai yang dapat diatur untuk setiap faktor kontrol dalam percobaan atau desain. Dalam desain proses, penting untuk memilih level faktor yang sesuai untuk faktor kontrol agar dapat mencapai hubungan yang efektif antar faktor signal dan variabel respon. Dan yang terakhir ada faktor noise, untuk mengurangi dampak variabilitas faktor noise terhadap respon atau hasil akhir yang diinginkan. Dengan memahami pengaruh statistik faktor noise,
Pada desain yang diinginkan, metode Taguchi membantu perancangan untuk mengoptimalkan desain yang robust terhadap variabilitas faktor noise. Dengan cara ini, produk atau proses dapat mencapai stabilitas maksimum dan kualitas yang konsisten, meskipun adanya variasi dalam faktor noise yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Dalam metode Taguchi terdapat beberapa tools atau teknik yang digunakan untuk mendukung analisis dan perancangan percobaan yang efektif. Berikut beberapa tools yang umum digunakan dalam metode Taguchi. Yang pertama ada rancangan percobaan ortogonal, salah satu tools utama dalam metode Taguchi. Rancangan ini memungkinkan penentuan kombinasi faktor kontrol yang efisien dengan jumlah percobaan yang minimal. Orthogonal array memastikan bahwa pengaruh faktor-faktor penting dapat diketahui secara terpisah dan dalam kombinasi tertentu. Yang kedua, fungsi kerugian atau loss function adalah metrik yang digunakan untuk mengukur deviasi antara nilai target dan hasil aktual dari parameter yang diuji. Fungsi kerugian memungkinkan penilaian kualitas produk atau proses berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh variasi dari target. Tujuan utama adalah untuk meminimalkan fungsi kerugian dengan memilih kombinasi parameter yang optimal. Yang ketiga, analisis variansi atau ANOVA digunakan untuk memisahkan dan mengukur kontribusi masing-masing faktor kontrol terhadap variasi hasil atau respon yang diamati. ANOVA membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi kualitas atau performa produk. Yang keempat, analisis sinyal noise ratio digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana faktor kontrol dan faktor noise mempengaruhi variasi hasil atau respon. SNR memberikan ukuran kuantitatif tentang seberapa baik faktor signal mengendalikan variasi dibandingkan dengan variasi yang disebabkan oleh faktor noise. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan desain untuk mengurangi dampak faktor noise yang tidak diinginkan. Yang kelima, diagram kontur atau contour plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara faktor kontrol dengan variabel respon. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana perubahan dalam faktor kontrol mempengaruhi respon dan membantu dalam mengidentifikasi kombinasi parameter yang optimal. Dan yang terakhir, analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara faktor kontrol dan variabel respon. Melalui analisis ini dapat dilakukan prediksi tentang respon yang diharapkan berdasarkan perubahan dalam faktor kontrol. Selanjutnya ada software Minitab yang cocok digunakan untuk menerapkan metode Taguchi. Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab mengkombinasikan kemudahan pengguna layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Baik, untuk selanjutnya adalah study case yang akan kami angkat, yaitu dari PT Komposit Jaya. Nah, PT Komposit Jaya ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi bambu komposit. Bambu komposit ini adalah produk pengganti kayu konvensional, inovatif dan ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk area indoor maupun outdoor. Material produk ini dibuat dari 90% bambu alami dan 10% bahan kimia yang ramah lingkungan, dengan hasil produk yang tentunya seindah kayu asli. Nah, dengan ini kami memanfaatkan bambu menjadi barang substitusi dari kayu, dikarenakan melonjaknya kebutuhan kayu di dunia industri. Lalu apa sih yang melatar belakangi kami untuk melakukan analisis Taguchi method pada perusahaan PT Komposit Jaya ini? Dikarenakan adanya penurunan atau stagnansi dari penjualan di PT Komposit Jaya. Kami ingin melakukan peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan di PT Komposit Jaya dengan continuous improvement yang mana dilakukan oleh tools
Taguchi Method dengan software Minitab. Di sini kami akan menganalisis melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dengan 4 variabel yang berbeda. Untuk informasi selanjutnya akan kami lanjutkan di aplikasi Minitab. Baik, jadi langsung saja kita masuk untuk pengujian metode Taguchi dari PT Komposit Jaya dengan study case pengujian kekuatan komposit bambu berdasarkan 4 variabel dengan metode Taguchi. Jadi intinya kami di sini ingin menguji komposit bambu, kekuatan komposit bambu berdasarkan 4 variabel yang sudah kami tentukan di bawah. Ada 3 level yang kami tentukan pula. Jadi satu variabel ini ada 3 level tertentu. Di sini kami ingin menguji komposit bambu ini tuh bisa kuat dengan jenis bambu apa, dengan konsentrasi NaOH seberapa, waktu rendam seberapa lama, dan temperatur rendam di suhu berapa. Jadi kami ingin menentukan dengan metode Taguchi, yaitu keuntungan metode Taguchi ini kita tidak perlu melakukan penelitian yang banyak. Dengan beberapa sampel saja, dengan contoh sampel yang sedikit saja, kita sudah harus bisa seharusnya kita sudah bisa menentukan kekuatan atau target yang mau kita tentukan di sini, yaitu kekuatan dari si komposit bambu tadi. Oke, untuk variabel pertama ini kami ada jenis bambu. Jenis bambu di sini ada 3 level, tali, gombong, dan haur hijau. Lalu konsentrasi NaOH-nya juga ada 3 level, di 2%, 4%, dan 6%. Selanjutnya kita ke waktu rendamnya juga ada 3 level, di 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Setelah itu di temperatur rendamnya ada 3 level pula, yaitu 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 75 derajat. Jadi dengan keempat variabel ini tuh kita ingin menentukan komposit bambu mana sih yang bisa lebih kuat setelah diuji dengan 4 variabel berikut. Apakah dengan jenis bambu tali atau konsentrasi yang 4%, waktu rendam yang 2 jam, dan temperatur yang 50 mungkin yang bisa membuat kuat. Baik, jadi kita langsung saja masuk ke tools Minitab. Di sini kita pilih tab statistik, lalu ke DOE kita pilih Taguchi. Di sini ada pilihan Create Taguchi Design, kita klik aja. Pilih tipe of desainnya, kita pilih yang 3 level dengan number of factorsnya 4. Lalu desainnya di L9 karena kita mau buat 9 kali percobaan. Faktornya ini kita buat langsung aja dengan namanya. Untuk faktor yang pertama itu ada di jenis bambu, ditulis aja jenis bambu. Lalu levelnya ini ada tali, gombong, dan haur hijau. Level values-nya itu jangan dipisah sama spasi, nanti tidak akan masuk. Lalu konsentrasi NaOH-nya ada di kisaran 2%, 4%, dan 6%. Lalu untuk variabel yang ketiga ini ada waktu rendam di values level 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Lalu untuk yang terakhir ada temperatur rendam di values levelnya 25 derajat, 50 derajat, dan 75 derajat. Oke, pokoknya jadi name ini itu diisi variabel-variabel apa saja. Values-nya ini tuh diisi oleh level-levelnya dari mulai level 1, 2, dan 3. Setelah selesai kita klik OK, nah akan langsung muncul tergenerate dengan 9 kali percobaan. Jadi ini tuh udah langsung tergenerate dengan 9 kali percobaan. Nah, target yang kita butuhkan itu strength, jadi kita ambil sampel untuk 3 kali percobaan. Jadi ada 3 kali percobaan yang melibatkan strength tadi. Dengan hasilnya itu sudah kita buat di Excel sebenarnya. Jadi kita langsung paste aja. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Lalu setelah itu kita bisa langsung masuk ke statistik. Di statistik ini kita masuk lagi ke Taguchi method, tapi kita langsung analisisnya. Kita langsung analisis Taguchi-nya. Di sini kita pilih signal to noise sama min aja. Terus kita larger is better. Jadi kita pengen semakin besar itu semakin baik. Nah, di sini udah muncul 2 rasio. Di sini bisa dijelaskan, dan
Kesimpulannya, kalau misalkan jenis bambu tali itu paling baik dengan konsentrasi NaOH 4% paling baik, waktu rendam 2 jam paling baik, dan temperatur rendam di 75 derajat Celcius itu paling baik. Itu untuk SN ratio. Lalu selanjutnya ini ada means-nya. Means atau rata-rata itu kurang lebih sama hasilnya. Mungkin sekian, terima kasih.